Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kedudukan ilmu administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2023. Dengan tim penyusun, saya Sri Afrista. Saya Anissa Nurfaida. Saya Ayu Lestari Diningkia. Dan juga ada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Muhammad Miftah Farid. Dan di sini ada dua subbab. Yang pertama adalah menganalisis administrasi sebagai profesi. Yang kedua, menganalisis hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, hukum, dan ilmu-ilmu esak lainnya. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama adalah administrasi sebagai profesi. Pada awal abad 19, administrasi termasuk ke dalam kelompok ilmu baru yang berkembang. Meskipun administrasi termasuk ke dalam salah satu ilmu yang sudah lama ditemukan dan berkembang, akan tetapi masih banyak kajian menarik terkait dengan administrasi. Administrasi sebagai profesi memerlukan keahlian dalam penerapannya. Keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang memiliki lembaganya masing-masing. Maka dari itu, supaya menjadi administrator yang profesional, seseorang perlu melatih kemampuan dan menambah pengetahuannya, serta melakukan ujian agar bisa menjadi spesialis di bidang administrasi. Pada perkembangan globalisasi juga memiliki pengaruh dalam aspek administrasi sebagai profesi, yang mana pada peranan manusia dalam profesi administrasi semakin berkurang sebab tugas yang bisa mereka kerjakan kini mulai tergantikan dengan mesin dan AI. Sehingga administrasi sebagai profesi harus memiliki syarat-syarat tertentu, seperti memiliki objek pendekatan yang terminologi, serta memiliki posisi filosofis yang dibuktikan dengan syarat-syarat filosofis yang harus dimiliki. Ini adalah hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik. Hubungan ilmu administrasi negara dengan ilmu politik sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Lingkup hubungan antara ilmu administrasi negara dan ilmu sosial meliputi 3 elemen yang penting yang dipelajari dalam dan terkait dengan kehidupan bernegara, yakni lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta semua hal yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik. Lembaga politik seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik merupakan sarana penerapan sistem politik. Melalui lembaga-lembaga tersebut, sistem politik dapat diterapkan sesuai dengan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan penerapannya untuk mencapai tujuannya demi kepentingan masyarakat dan negara. Dalam analisis ini dapat disimpulkan bahwa ilmu administrasi negara dan ilmu politik memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pembelajaran 3 elemen penting kehidupan bernegara dapat dicakup melalui hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosial, sedangkan sistem politik dilaksanakan melalui lembaga politik yang menjalankan fungsi dan kegiatannya. Keduanya terangkai dalam jalinan interkoneksi sehingga dapat diartikan bahwa seandainya administrasi negara tidak ada, maka sistem politik tidak bisa berjalan sesuai dengan semestinya dan begitu pun juga sebaliknya. Hubungan ilmu administrasi dengan ekonomi. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi sangat erat dan saling mempengaruhi. Administrasi negara berperan mengatur sistem ekonomi untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan umum. Ilmu ekonomi membantu dalam pengambilan keputusan administrasi negara, seperti dalam penyusunan anggaran belanja suatu negara. Ilmu administrasi sebaliknya membantu dalam mengatur sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam ilmu administrasi, efisiensi adalah tujuan utama. Kerjasama dan kompetensi merupakan syarat tercapainya efisiensi. Ilmu ekonomi membantu dalam memahami perilaku pelaku ekonomi dan membuat keputusan yang tepat.
Ilmu administrasi di sisi lain membantu dalam mengatur sumber daya untuk mendukung jalannya rencana ekonomi yang telah dibuat. Dalam proses pembangunan, ilmu administrasi dan ilmu ekonomi saling melengkapi. Ilmu administrasi membantu dalam mengatur sistem ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi membantu dalam memahami perilaku ekonomi. Kedua ilmu ini juga membantu mengatur jalannya proses mulai awal hingga akhir untuk mencapai tujuan. Dalam beberapa aspek, ilmu administrasi dan ilmu ekonomi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan umum. Ilmu administrasi membantu dalam mengatur semua hal yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan, sedangkan ilmu ekonomi membantu dalam memahami perilaku ekonomi dan membuat keputusan yang tepat. Hubungan ilmu administrasi dengan psikologi. Dalam administrasi, psikologi sangat membantu dalam memahami bagaimana individu berperilaku di dalam organisasi dan bagaimana mengoptimalkan kerja tim. Melalui ilmu psikologi, administrator dapat mengenal lebih baik setiap anggota dan mampu membagi kelompok berdasarkan kemampuan setiap anggota agar usaha dalam mencapai tujuan yang diinginkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam penerapan administrasi sangat membutuhkan ilmu psikologi agar dapat memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu psikologi sangat erat dan saling mempengaruhi. Psikologi mempelajari perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana mengubah perilaku tersebut. Dalam administrasi, psikologi sangat membantu dalam memahami bagaimana individu berperilaku di dalam organisasi, serta bagaimana mengoptimalkan hasil kerja tim. Psikologi sosial mempelajari perilaku hubungan antar individu dan bagaimana mengoptimalkan kerja tim. Psikologi organisasi mempelajari bagaimana individu berperilaku dalam organisasi dan bagaimana mengoptimalkan komunikasi dan kerja tim. Ilmu psikologi juga membantu administrator untuk memahami seseorang lebih dalam dan bagaimana cara menggerakkan orang itu dengan lebih baik. Hubungan ilmu administrasi dengan sosiologi. Ilmu administrasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu sosiologi. Kedua disiplin ilmu ini saling berhubungan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bermasyarakat maupun dalam kegiatan administrasi negara. Ilmu sosiologi mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat yang sangat relevan dengan ilmu administrasi yang mempelajari tentang pelayanan masyarakat dan kegiatan administratif. Ilmu administrasi memerlukan ilmu sosiologi untuk meneliti fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, seperti konflik kebijakan, interaksi antar individu, dan struktur organisasi. Sosiologi juga membantu dalam memahami konsep-konsep administrasi seperti teori dinamika kelompok, birokrasi konflik, wewenang, peranan, kekuasaan, dan komunikasi. Dalam ilmu administrasi, sosiologi digunakan untuk meneliti kegiatan administratif yang berhubungan dengan masyarakat, seperti pelayanan publik, kebijakan publik, dan interaksi antar individu. Ilmu sosiologi juga membantu dalam memahami bagaimana administrator harus berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan administrator. Dalam sintesis, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosiologi sangat erat dan saling memerlukan. Ilmu sosiologi membantu memahami perilaku manusia dalam masyarakat yang sangat relevan dalam ilmu administrasi yang mempelajari tentang pelayanan masyarakat dan kegiatan administratif. Materi yang berikutnya yaitu menganalisis hubungan ilmu administrasi dengan ilmu antropologi. Hubungan antara ilmu administrasi dengan ilmu antropologi dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis politik. Seorang antropolog berniat membuat deskripsi etnografi tentang masyarakat di suatu wilayah. Ketika melakukan penelitian, antropolog tersebut akan menghadapi pengaruh dan cara kerja politik lokal, serta pengaruh yang dialami masyarakat dari cabang-cabang partai politik nasional yang berada di suatu wilayah tersebut. Maka dari itu, untuk mempermudah proses penelitian, diperlukan untuk memahami konsep dan teori ilmu politik tersebut. Yang kedua yaitu analisis dan pengembangan kebudayaan.
Ilmu administrasi mempelajari pengembangan kebudayaan, sedangkan antropologi mempelajari kebudayaan. Oleh karena itu, antropologi memiliki hubungan yang erat dengan ilmu administrasi karena antropologi memerlukan bantuan ilmu administrasi dalam memahami struktur dan proses pengembangan kebudayaan. Kemudian yang berikutnya yaitu pengembangan masyarakat. Ilmu administrasi mempelajari pengembangan masyarakat dan sistem sosial, sedangkan antropologi mempelajari sistem sosial masyarakat. Kedua ilmu ini memiliki hubungan yang sangat erat karena antropologi memerlukan bantuan ilmu administrasi dalam memahami struktur dan proses pengembangan masyarakat. Untuk yang berikutnya yaitu menganalisis hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum sangat erat dan kompleks. Ilmu administrasi berfokus pada proses sistematis dan mengkoordinasikan sumber daya dan manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, mempelajari aturan-aturan yang mengatur cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan menjalankan tugasnya. Hubungan antara keduanya terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek keterkaitan teoristis. Ilmu administrasi memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya, termasuk ilmu hukum. Ilmu hukum administrasi negara mempelajari aturan-aturan yang mengatur cara bagaimana pemerintahan menjalankan tugasnya. Sedangkan ilmu administrasi mempelajari cara bagaimana sumber daya dan manusia dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk aspek yang berikutnya yaitu aspek praktik. Dalam praktiknya, keberadaan ilmu administrasi dan ilmu hukum administrasi negara saling berhubungan satu sama lain. Ilmu administrasi digunakan dalam pengelolaan administrasi negara, sedangkan ilmu hukum administrasi negara digunakan dalam menentukan aturan-aturan yang mengatur cara bagaimana pemerintahan menjalankan tugasnya. Aspek yang terakhir yaitu pengembangan ilmu administrasi dan ilmu hukum administrasi negara, yang dimana selalu mengalami peningkatan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ilmu administrasi mempelajari cara bagaimana sumber daya dan manusia dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan ilmu hukum administrasi negara mempelajari undang-undang yang mengatur bagaimana cara pemerintahan menjalankan kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu menganalisis hubungan ilmu administrasi dengan ilmu eksak lainnya. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu eksak memiliki beberapa manfaat utama. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi. Ilmu eksak memiliki seperti fisika, kimia, dan biologi memberikan kontribusi pada teori dan metode yang digunakan dalam ilmu administrasi. Contohnya, ilmu biomedika digunakan dalam merancang riset klinis dan meningkatkan pemahaman tentang cara kerja tubuh manusia. Yang kedua yaitu peningkatan efektivitas. Ilmu eksak membantu dalam meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian kebijakan publik. Ahli ilmu eksak memberikan gagasan-gagasan yang membantu dalam pengambilan keputusan dan memahami tingkah laku dalam organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu peningkatan kemampuan analisis. Ilmu eksak seperti statistika dan matematika membantu dalam yang berikutnya yaitu peningkatan kemampuan analisis. Ilmu eksak seperti statistika dan matematika membantu dalam analisis data dan meningkatkan kemampuan analisis dalam ilmu administrasi. Contohnya, analisis statistik digunakan dalam menentukan kinerja organisasi dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yaitu peningkatan kemampuan prediksi. Ilmu eksak seperti ilmu biomedika membantu dalam merancang riset klinis dan meningkatkan kemampuan prediksi dalam ilmu administrasi. Contohnya, prediksi risiko kesehatan digunakan dalam merancang program kerja kesehatan. Yang kemudian ada peningkatan kemampuan pengembangan. Ilmu eksak seperti ilmu teknologi informasi membantu dalam pengembangan sistem informasi dan meningkatkan kemampuan pengembangan dalam ilmu administrasi. Contohnya, pengembangan sistem informasi digunakan dalam meningkatkan efisiensi organisasi. Kemudian ada peningkatan kemampuan komunikasi. Ilmu eksak seperti ilmu psikologi membantu dalam memahami tingkah laku individu dan meningkatkan kemampuan komunikasi dalam ilmu administrasi. Contohnya, komunikasi efektif digunakan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan keputusan. Ilmu eksak seperti ilmu ekonomi membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan keputusan dalam ilmu administrasi. Contohnya, analisis ekonomi digunakan dalam menentukan kebijakan publik. Demikian, menggabungkan ilmu administrasi dengan ilmu eksak membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, kemampuan analisis, kemampuan prediksi, kemampuan pengembangan, kemampuan komunikasi, dan juga kemampuan keputusan dalam suatu organisasi. Berikut ini merupakan
merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi dan juga PPT pada tugas kami kali ini, yang juga kami harapkan dapat membantu kalian dalam mempelajari materi lebih dalam dan juga menyeluruh. Demikian yang dapat kami paparkan dari materi yang sudah kami sajikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau ucap, dan semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.